Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam, salawat beserta salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar, Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, beserta para keluarga kerabatnya yang telah menuntun kita menuju jalan yang benar. Di sini kami sedikit sharing untuk menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan seputar dengan darah wanita. Yang insya Allah akan saya sharingkan, jelaskan sesingkat mungkin gitu. Apa yang namanya haid? Ulama fuqaha membahas tentang haid. Apa itu? Darah haid. Damul haid syar'an huwa damu jibillatin yakhruju min aqsa rahimil mar'ati ala sabili sihati min ghairi sababin fi awqatin ma'lumatin. Itu dari kitab Ibanah wal Ifadah. Haid itu adalah darah yang keluar melalui alat kelamin perempuan ketika mencapai usia minimal 9 tahun Hijriyah, Qamariyah, tahun Hijriyah. Walaupun 9 tahunnya kurang, dia sampai usia 9 tahun tapi kurang sedikit. Asal kurangnya jangan sampai 16 ke atas. Contohnya 9 tahun kurang 15 hari, 9 tahun kurang 14 hari, 9 tahun kurang 13 hari dan seterusnya ke bawah, maka itu disebut haid walaupun 9 tahun kurang 15 hari. Dan keluarnya darah haid ini yang disebut darah haid, keluarnya bukan disebabkan karena sakit atau keluarnya darah disebabkan melahirkan. Karena kalau darah keluar sesudah melahirkan itu bukan haid, dinamakannya darah nifas. Kalau darah keluar dari alat perempuan karena punya penyakit, itu namanya darah penyakit, bukan darah haid. Dengan demikian, darah yang keluar sebelum usia tersebut atau disebabkan penyakit sebelum umur 9 tahun, atau keluarnya sebab penyakit atau keluarnya sebab melahirkan, maka tidak dinamakan darah haid, tapi disebutnya darah istihadah. Misalkan udah keluar darah umurnya baru 8 tahun, itu namanya istihadah, penyakit. Sedangkan wanita yang mengeluarkan darah sebagian masuk dalam usia haid dan sebagian lain tidak masuk
dalam usia haid. Maka hukumnya darah yang keluar sebelum mencapai usia haid dihukumi darah istihadah. Darah yang keluar saat sesudah mencapai usia haid dihukumi haid, dengan syarat tidak lebih dari 15 hari dan tidak kurang dari 1 hari 1 malam _24 jam. Contoh, seorang wanita usia 9 tahun kurang 20 hari. Berarti 9 tahun masih kurang 20 hari. Mengeluarkan darah selama 10 hari. Maka 4 hari. Yang 4 hari ya. 4 hari yang pertama dihukumi darah istihadah karena keluar sebelum mencapai usia haid, dan 6 hari kurang sedikit misalkan dihukumi darah haid. Hukum-hukum mempelajari haid. Ketentuan hukum mempelajari haid adalah sebagai berikut. 1. Fardu ain. Hukum ini adalah bagi semua wanita yang sudah balik. Artinya wajib bagi semua wanita yang sudah balik untuk mempelajari dan mengerti seluruh permasalahan dalam bab haid, dalam bab nifas, dan dalam bab istihadah. Harus ngerti, itu fardu ain. Sehingga mereka wajib keluar dari rumah, para wanita, untuk mempelajari hal tersebut. Apa hal tersebut? Mempelajari haid, mempelajari nifas, mempelajari istihadah. Terus, bagi suami yang tidak bisa mengajarinya sendiri, tidak boleh melarang istrinya keluar rumah untuk mempelajarinya. Jadi fardu ain bagi wanita yang udah balik ya. Terus yang kedua ada fardu kifayah. Fardu kifayah ini hukum berlaku untuk kaum laki-laki. Artinya apabila dari mereka sebagian laki-laki sudah ada yang memahami ilmu haid, maka kewajiban yang lain sudah gugur. Sebab mempelajari ilmu-ilmu yang tidak bersentuhan langsung dengan ibadah amaliyah kaum laki-laki ya, yang harus dilakukan. Seterusnya batasan haid, batasan darah haid. Rincian batasan maka haid adalah sebagai berikut ya. Paling sedikit masa haid. Kalau bahasa Arab dari kita disebut aqallul haid. Paling sedikit masa haid. Itu aqallul haid. Ada juga kan paling banyak masa haid. Aksarul haid. Ada juga golibuhu, kaprah kebiasaan haid. Gitu. Jadi ada sedikitnya haid, ada paling sedikit haid, ada kebiasaan galib kaprahnya haid, ada paling banyaknya haid ya. Gimana paling sedikit haid? Paling sedikit haid yang disebut aqallul haid yaumun walatun. Paling sedikit masa haid, paling sedikit, yaitu 1 hari 1 malam. Garis miring yang paling gampang 24 jam. Pokoknya 24 jam. Itu paling sedikitnya haid. 24 jam itu baik terus menerus atau terputus-putus. Asal dalam masa 15 hari. Yang dimaksud terus-menerus adalah seandainya kapas itu ya, atau apa aja. Kalau dimasukkan ke dalam kemaluan masih menampakkan bercak
atau menampakkan basah darah haid, maksudnya basah darah haid, meskipun hanya berwarna keruh gitu, dan tidak sampai mengalir. Misalkan tidak mengalir, hanya kalau dimasukin kapas ada gitu, itu masih keluar haid. Apabila jumlah keluarnya darah misalkan terputus-putus, tapi dalam waktu 15 hari 15 malam gitu. Misalkan gini, tanggal 1 pertama keluar sehari cuman 2 jam, itu belum bisa dinamakan haid. Misalkan jam 9 siang, jam 9 pagi keluar darah haid, jam 11 udah putus gak keluar lagi. Terus gimana? Sholat duhur enggak? Ya sholat, karena itu belum tentu bisa disebut haid, karena kita nggak tahu kedepannya apa keluar lagi apakah enggak itu. Terus sehari 2 jam keluarnya udah putus, hari besoknya keluar lagi 2 jam, dalam waktu berarti 15 hari. Kalau sehari 2 jam, dalam waktu 15 hari ada 24 jam. Kalau sehari 2 jam, berarti kalau 15 hari 30 jam. Kalau 12 hari ya 24 jam. Maka kalau sehari 2 jam, dalam waktu 12 hari berarti 24 jam. Yang harus kita ingat, kan pertama tadi kalau keluar 2 jam, maka kita pas duhurnya wajib sholat. Mandi enggak? Enggak, cuma bersihin aja. Karena kan itu belum bisa disebut haid. Kecuali kalau udah ada 12 hari, ukuran 24 jam darah yang keluar, maka tiba-tiba putus lagi, maka berarti itu namanya haid. Maka kita mandi adus gitu, sebelum sholat. Tiba-tiba besoknya keluar ya lagi gitu, berarti sholat kita itu enggak sah, karena waktu mampetnya, waktu enggak keluarnya itu dihitung, yaitu dihitung haid. Itu kalau terputus-putus. Intinya paling sedikitnya haid adalah 24 jam berturut-turut keluarnya atau putus-putus. Cuman waktu putusnya juga tetap itu dihukumi haid gitu. Misalkan sehari keluar darah, sehari enggak, hari ketiga keluar lagi, maka berikut yang tidak keluarnya entarnya bakal dihukuman haid. Wallahu alam biswab. Ya kalau enggak itu aja, kalau enggak jelas mohon maaf, enggak bisa belum bisa melanjutin karena waktu gitu. Insya Allah sedikit-sedikit dengan kajian kitab Ibanah wal Ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Awalan sinul haidi akulu sinin yumkinu ayatia utawi luwih kidi-kidi tahun, luwih kidi-kidi umur, yumkinu kam imkan opo ayatia yenta teka pihi ing dalam sin opo al haidu haid almar'ata ing wedon ikutis usinina komariatin songo piro-piro tahun kang bangsa komariah, takribiyatun kang bangsa kira-kira kurang lebih, wa qauluna lan utawi pangandika ingsun sadaya takribiyatun, lapat takribiyatun ay annahu tegese satuna tingkah lan kalakuan iku yugta paru
dan hampura opo nafsu mudatin kurang mangsa latasangu kang ora ngajembaraken ya mudah haidon ing head wa tuhron lan ing suci wahia lan utawi iya mudah iku mamangsa kanas kang ono yakma iku dunas sitata asyara saandape 16 apana yauman dina ama ida kanas anapun tatkala ono ya mudah iku tasaung ngajembaraken ya mudah akola tuhrin ing leuwih kidi-kidi kesucian wahedin lan head. Jadi kan ada pemisah antara head dan head, ada pemisah antara head dan nipas, ada pemisah antara nipas dan head. Tapi terkadang yang nomor 2 itu enggak ada antara pemisah antara head dan nipas, terkadang enggak ada. Karena terkadang wanita hamil itu dalam fikih diceritakan terkadang wanita yang hamil itu keluar head misalkan tiba-tiba lagi keluar head gitu langsung melahirkan, maka berarti melahirkan itu lagi keluar head, maka yang sebelum melahirkan itu namanya head, maka sesudah melahirkan nyambung dengan melahirkan itu namanya sesudah melahirkan namanya darah nipas gitu. Atau ada pemisah cuma 2 hari keluar head lagi hamil, terus berhenti 2 hari tiba-tiba melahirkan, berarti pemisah antara head dan nipas cuma 2 hari nggak apa-apa. Beda dengan pemisah antara head dan head, antara head ke-1 dan kedua itu paling minimal 15 hari. 15 malam. Wallahu a'lam bishawab.